Ya, aku mau menyapa kembali kita semua yang ada di tempat ini. Selamat sore semuanya, Shalom. Retret Koordinator ke-14, The Gospel Way. Kurang semangat, sekali lagi, duduk semuanya. Silahkan duduk kembali. Kita coba lagi, dengan semangat berdiri dan katakan in line with the gospel. Oke? Sekali lagi, Retret Koordinator ke-14, The Gospel Way. Sekali lagi ya, Retret Koordinator ke-14, The Gospel Way. Oke, terima kasih semuanya. Ya, dengan penuh rasa syukur dan haru yang melimpah, segenap panitia dan pelayan menyambut kehadiran rekan-rekan sekalian dari sekitar 14 kota yang berbeda di Indonesia ke tempat ini. Sekali lagi selamat datang untuk kita semua di Retret Koordinator yang ke-14. Selama 4 hari 3 malam, kita akan berkumpul dan ambil bagian dalam pesta rohani di tempat ini. Semoga banyak hal yang dapat kita nikmati di sini, dan salah satunya tentunya kesehatian. Ngomong-ngomong tentang kesehatian, ada sebuah peribahasa klasik. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, supaya kita bisa saling mencintai satu sama yang lain, aku mau ajak kita saling berkenalan melalui lagu. Siap untuk memuji Tuhan? Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Tuhan memanggil namamu. Memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Mahasiswa apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Pusat, selatan, timur, dan barat. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya,
kerajaan Allah. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Mari tenangkan hati dan pikiran kita serta mengambil sikap teduh. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, dengan rendah hati mari mengaku setiap dosa yang telah kita perbuat dan minta Allah menguasai hati dan pikiran kita selama ibadah ini. Mari berdoa secara pribadi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah mempersatukan kita di tempat ini. Namun, kenyataan bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai pendamaian untuk segala dosa kita, bahkan dosa seluruh dunia, adalah hal yang patut jauh lebih kita syukuri. Pengorbanan Kristuslah alasan kenapa kita ada di sini, dan hanya Dia sajalah alasan kita bernyanyi dan memuji. Why do I sing about Jesus? Mari mengangkat pujian ini. Deep in my heart there's a gladness. Jesus has saved me from sin. Praise to His name, what a Savior, cleansing without and within.
kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Galatia dan belajar tentang apa itu Injil yang sejati. Mari saat ini menyambut firman-Nya dengan menyanyikan lagi bagiku. Mari kita berdoa. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Firman yang kami rindukan kembali menjadi bagian kami dalam pesta rohani yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kami. Kami bersama-sama akan kembali membuka firman-Mu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh serta berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya belajar firman-Mu, kami bukan hanya membaca firman-Mu, tapi biarlah firman-Mu mempelajari hidup kami. Firman-Mu membaca hidup kami, supaya benar ya Tuhan, kami boleh mengalami kuasa firman yang mengubahkan itu. Pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Saya bersyukur melihat teman-temanku ada di tempat ini. Dan tentunya juga semua panitia bersyukur melihat bagaimana Tuhan memimpin. Semua kita boleh tiba di tempat ini. Baik dari dekat di Jakarta sekitarnya, atau mungkin Bogor begitu ya, maupun yang paling jauh ada yang sampai dari Maluku. Kita bersyukur untuk kehadiran dari teman-teman sekalian. Ya, saya juga bersyukur begitu ya. Kemarin sudah kebayang gitu gimana caranya bisa sampai ke tempat ini dengan kondisi daerah rumah saya lagi banjir. Jadi memang pergumulan besar saudara ya. Beberapa kali RK atau KKRJ selalu atau biasanya karena bulan-bulannya seperti ini, ya terus menakutkan begitu buat saya. Apakah berhasil sampai atau tidak. Beberapa tahun yang lalu dalam RK atau KKRJ saya lupa, saya juga dijemput di dekat rumah begitu ya. Karena sudah ada lautan yang luar biasa di dekat rumah saya. Padahal nggak tinggal dekat Ancol gitu ya. Jadi bersyukur tentunya dari berbagai latar belakang Tuhan boleh bawa kita ke sini. Dan selama kita ada di sini kita akan belajar kitab Galatia. Ya, saya berharap teman-teman sudah baca, sudah pelajari. Dan ketika saya secara pribadi mempersiapkan bagian ini, saya sangat banyak ditolong untuk melihat. Pertama, melihat apa itu Injil. Dan yang kedua, melihat bagaimana Injil itu sendiri boleh mempengaruhi dan mengubah hidup saya. Ya, jadi saya sungguh berdoa melalui eksposisi yang kalian akan dengar selama 6 kali dari saya. Dan juga belajar bagian-bagian tertentu dari kitab ini sedalam PA dan juga saat teduh tiap pagi. Kita akhirnya bisa menikmati keindahan seluruh kitab Galatia. Ya, 6 kali tidak bisa mengcover semua pasal. Jadi panitia sudah memilihkan ada pasal-pasal tertentu yang akan kita pelajari. Ada satu buku yang kalau kalian tertarik dengan buku bisa dicari di mana ya? Di Amazon kali ya. Dari Timothy Keller, Galatians for You. Ini salah satu buku yang baik
yang bisa menolong kita untuk belajar tentang kitab Galatia. Pendahulunya dia bernama John Stott, itu juga menulis tafsiran Galatia. Dan juga saya melihat pendekatan yang sama dipakai oleh ini penerusnya, salah satunya Timothy Keller, yang memberikan pembahasan di dalam bahasa yang lebih kontemporer dan konteks yang ada sekarang. Saya makin sedih melihat banyak mahasiswa, khususnya pengurus, yang tidak suka baca buku. Ya, saya harap kita punya keberanian, punya kerinduan untuk membaca dan punya target untuk hidup kita. Ada buku-buku penting yang saya baca selama saya kuliah. Kalau kuliah kalian tidak sempat baca, maka saya makin takut alumni makin gak ada kesempatan baca. Benar gak? Coba tanya yang alumni, berapa buku yang dia habiskan 1 bulan? Alumni bisanya beli, bacanya susah. Mahasiswa belinya susah. Puji Tuhan kalau masih baca gitu ya. Jadi kalian mesti berdoa sungguh-sungguh ya. Selama kita ada di sini ada buku-buku berkualitas yang disediakan di bawah mulai besok. Tolong ambil waktu untuk juga melihat dan kalau Tuhan gerakkan kalian membeli. Kalau bukunya mahal patungan. Berdua. Kamu 10.000 aku 10.000. 20.000 bacanya gantian ya. Jangan disobek-sobek bukunya kamu. Ini bagian ini bahasa. Enggak ya. Jadi cari segala macam cara. Saya pribadi juga bersyukur sejak mahasiswa saya termasuk orang yang sangat rindu dan senang membaca ya. Jadi agak gila baca juga gitu ya. Gila buku dan ketika melihat bagaimana Tuhan membentuk dari masa itu sampai sekarang saya sangat bersyukur. Tuhan kasih kerinduan dan kesempatan untuk bisa membaca. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan hari ini kita akan belajar dari Galatia yang pertama terlebih dahulu ya. The uniqueness of the gospel. Jadi kita bicara Injil. Sepanjang tema kita baca Galatia itu bicara tentang Injil. Bahkan topik kita adalah bicara the gospel way. Apa sih Injil itu? Kalian disurvei lalu diminta untuk menuliskan apa itu Injil. Dan saya sudah terima masukan dari apa yang kalian tulis. Apa itu Injil menurut kamu? Dan hasilnya adalah memprihatinkan. Memprihatinkan. Saya waktu diskusi sama istri saya, dia bilang mungkin kita juga gak jelas ngajarinnya. Injil itu apa? Ya mungkin salah para staf ya. Kami gak jelas ngajarin ke kalian apa itu Injil. Sehingga ketika kita bicara hendaklah hidupmu sesuai dengan Injil. Apa itu Injil? Kalau kita bicara memberitakan Injil, apa yang diberitakan? Kalau kita mesti inline dengan Injil, apanya yang mesti inline? Jadi sesi hari ini akan menentukan sebenarnya saudara akhirnya memahami atau tidak Injil itu. Maksudnya kalau kita baca dari kitab ini. Supaya kita akan bisa memahami dengan jelas apa itu Injil. Ada yang bilang gini, memberitakan Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Terus kalau kabar baik, kamu bilang beritain Injil sama temanmu. Ada kabar baik loh. Ih, kabarnya baik banget nih. Luar biasa. Baik banget. Tuh kabar baik banget gitu ya. Orang bodoh juga akan nanya, apa isinya? Isinya apa? Ada anak SMA pernah datang sama saya, Kak, tadi saya memberitakan Injil. Kenapa? Teman saya pinjam tip X, dia jilbab saya kasih. Itu seolah-olah minjemin barang jadinya kayak penginjilan begitu ya. Kan dia gak seiman sama kita. Dia bentuknya pakai sesuatu gitu ya. Saya pinjemin sama dia. Jadi ini pertanyaan buat kita. Yang bagi saya pribadi, kalau kamu tidak memahami Injil, hai para koordinator, tim inti dan tim apa yang lain lah kalian sebut dirimu. Bagaimana jemaat di kampusmu? Nggak ngerti apa itu Injil. Karena itu Injil kita mau pelajari hari ini. Dan secara khusus kita akan melihat pertama Galatia pasal 1. Kita membenarkan dulu tulisannya. Di situ Galatia 1, 1 sampai 9. Oke. Panitia mengikuti pembagian dalam buku yang dipakai oleh Tim Keller. Jadi dia fokusnya 1 sampai 9 dulu. Nanti 10 di sesi yang kedua. Karena 10 dianggap masuk ke bagian yang bawah. Oke. Baik, mari kita baca. Yang bawa Alkitab mari kita baca bergantian. Yang pria akan mulai dengan ayat yang pertama. Yang wanita ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Oke, yang pria akan baca 1, 2, ya.
dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku pada zaman-zaman Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Injil hanya orang yang mengacaukan kamu dan yang maksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami katakan seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kami katakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Oke, sampai situ ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengapa nada surat Paulus ini kalau kalian perhatikan adalah nada prihatin? Dibandingkan dengan surat yang lain, sesudah dia memulai dengan salam sebagaimana biasanya penulisan pada masa itu. Kalau kalian perhatikan penulisan surat pada masa Paulus, maka dimulai dari Paulus. Kalau kita beda ya. Coba kalau nulis surat, masih pernah nulis surat gak sih? Pernah ya? Kalau nulis surat, nama kita di mana? Paling bawah ya. Ya, biasanya sincerely yours buat nama tanda tangan kita ya. Jadi kalau saudara lihat, ini adalah surat kuno yang memang bentuknya begitu. Nama penulis paling awal. Jadi jangan bilang, ih Paulus sombong. Masa baru mulai surat dari Paulus gitu ya. Kita kan kalau tulis surat sama orang tua, ada mungkin yang masih tulis surat gitu di kampungnya. Masih pakai kantor pos gitu ya. Dari Ananda kepada Mamanda, Papanda. Gitu. Hampir semua surat yang lain kalau kalian perhatikan misalnya buka di belakangnya. Habis Galatia ada Efesus. Itu di dalam bagian berikutnya biasanya ada pujian atau ada yang namanya ucapan syukur dan doa. Coba lihat lagi di kitab Filipi misalnya. Langsung lihat aja. Persis di bawah salam ada ucapan syukur dan doa. Di dalam kitab Kolose ada lagi. Habis salam langsung ucapan syukur dan doa. Nah ini ketahuan kan pakai Alkitab tercetak lebih cepat. Ya, yang pakai HP susah gitu ya. Tesalonika. Di bagian bawahnya juga jelas itu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika. 2 Tesalonika juga demikian. Ada ucapan syukur dan doa setelah salam. Satu-satunya surat Paulus di perjanjian baru yang kita lihat kayaknya agak berbeda adalah surat Galatia. Karena langsung Paulus bilang apa? Aku heran. Jadi dia sangat prihatin tentang apa yang terjadi pada jemaat Galatia. Jadi ini yang kemudian kita mau sama-sama pelajari. Apa sih yang begitu memprihatinkan? Ternyata ada Injil yang lain. Mungkin kamu bilang, ya ampun bang, kita aja belum ngerti Injil itu apa, udah ada yang lain gitu ya. Yang lain itu bukan Injil, udah lah intinya begitu ya. Ada Injil lain gitu ya, yang which is not a gospel. Nah, karena itu kalau kita pelajari, saya juga kagum waktu mempelajari bahwa ternyata Injil atau surat Galatia ini banyak dipelajari oleh tokoh-tokoh gereja, ya. Banyak yang mengatakan ini adalah surat yang memberikan kepada kita sebagai deklarasi kemerdekaan kebebasan Kristen. Galatians has been called the declaration of independence of Christian liberty, kebebasan Kristiani. Kenapa sih? Karena Injil yang lain itu membebani, bukan memerdekakan. Lihat ya. Injil yang salah itu membebani, bukannya memerdekakan. Yang paling menarik adalah kalimatnya Martin Luther. Karena Martin Luther sendiri sebenarnya adalah seorang yang sangat diubahkan oleh kitab ini. Dia menulis satu komentari, satu tafsiran dari kitab Galatia yang sampai sekarang masih dipakai. Martin Luther bilang apa?
Dia bilang surat Galatia itu Catherine von Bora, itu nama istrinya. Ya, jadi dia bilang itu surat Galatia adalah surat Catherine, adalah his Catherine von Bora, because he said I'm married to it. Dia merasa dia begitu dekat, begitu masuk dengan kitab Galatia. Kenapa? Nanti kalian pelajari kehidupan Martin Luther. Bagaimana dia berusaha supaya bisa menyenangkan Allah dengan ketaatan demi ketaatan sebagai seorang pastor. Dia mendaki tangga di sebuah bukit dengan lututnya. Baca ayat di setiap tangga, setiap naik tangga. Dia berusaha, apa yang harus aku lakukan supaya aku mengalami yang namanya kedamaian yang sejati. Dia cari itu dengan usaha. Dan kitab ini membebaskan dia. Seorang bernama Leon Morris, terkenal juga. Dia berkata begini, Galatians is a passionate letter. Sebuah surat yang begitu penuh kerinduan. Yang di dalamnya semacam curahan hati dari sang penulis, sang pengkhotbah tentang Allah, on fire for his Lord, yang begitu berkobar-kobar untuk Allahnya, dan deeply committed to bring his hearer to an understanding of what saving faith is. Jadi saudara perhatikan, kalau kamu tahu ada orang yang sedang mengikuti Injil yang lain, maka kalau kamu benar-benar mengalami Injil yang sejati mengubahkan hidupmu, tidak mungkin tidak kamu rindu orang lain boleh mengalami kebebasan. Tim Keller sendiri bilang begini, the book of Galatians is the dynamite. Dinamit. Maksudnya apa dinamit? Dia bilang dinamit itu kalau ada dinamit meledak di sini, tempat ini jadi apa? Hancur ya, dan ada bekasnya. Ya bagus juga kan? Bukan bagus ya, maksudnya ngeri juga ya. Jadi waktu dia bilang meledak begitu ya, saya senang dengan kalimatnya. It is an explosion of joy. Harusnya adalah ledakan sukacita dan freedom yang meninggalkan kepada kita satu signifikansi yang dalam. Jadi biarlah surat ini meledak di hati kita dan meninggalkan bekas-bekas bahwa itu adalah signifikansi yang dalam, keamanan yang sejati dan kepuasan yang sejati. Siapa yang ikut KKR siswa kemarin sebagai konselor? Oh banyak juga ya. Oke. Saya katakan kemarin bahwa kepuasan sejati tidak bisa diperoleh dari sesama manusia, dari sesama ciptaan, apapun itu, siapapun itu. Kepuasan sejati hanya didapatkan dari Allah. Jadi kalian sudah bisa bayangkan ya, Injil yang sejati itu akan berdampak seperti apa. Nah mari kita masuk ke surat ini, kita lihat sebentar. Siapa penulisnya? Dari Paulus, seorang rasul. Kenapa teman-teman? Karena ada masalah nanti kita perhatikan begitu ya. Karena itu Paulus menjelaskan siapa dia dengan cara yang unik. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia. Loh apa bedanya? Kamu jadi koordinator di kampusmu, tim inti, karena manusia atau karena seorang manusia? Karena manusia bisa jadi tim rek sebelumnya, kumpulan manusia gitu ya. Atau dari koordinator sebelumnya. Tiba-tiba dia mimpi, dia bangun, harus kamu ketuanya gitu ya. Itu jadi ini menarik sekali karena apa? Sekumpulan manusia atau satu orang yang menurunkan, Paulus bilang bukan, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau kalian perhatikan ini jadi satu hal yang sangat fundamental. Paulus menerima Injil itu langsung dari Allah. Kita masuk dulu kepada latar belakang suratnya ya, supaya kalian bisa perhatikan. Nanti kalau kalian mau pelajari kapan tahun penulisan surat Galatia, sorry itu kelihatannya kecil sekali, saya perbesar sedikit. Satu tafsiran mengatakan itu Galatia ditulis kira-kira tahun 50. Jadi kalau kalian tahu perjalanan misi Paulus, perjalanan misi yang pertama itu terjadi di dalam Kisah Rasul 13 dan 14. Perjalanan misi Paulus ternyata tidak singkat, tidak sebentar. Karena perjalanan misi Paulus itu memakan waktu, perjalanan misi pertama memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Dan setelah dia melayani selama kira-kira 2 tahun, dia kembali ke mana? Kota mana Paulus mulai misinya? Masih ingat? Antioquia.
Coba lihat Kisah Rasul bentar deh, nanti kalian bilang bohong lagi. Kisah Rasul. Coba lihat Kisah Rasul 13. Buat yang belum pernah pelajari Kisah Rasul, nanti baca. Mulai Paulus dan Barnabas diutus, pasal 12 ayat 24. Coba lihat sebentar. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Nah, coba lihat peta ini sebentar. Antioquia yang mana? Ada 2 Antioquia. Ya? Satu Antioquia agak ke tengah, satu agak ke pinggir, gitu kan? Kalau kalian lihat Antioquia yang mana, ini Antioquia yang kanan bawah di daerah situ, ya. Antioquia yang bukan Antioquia di Pisidia. Coba lihat tulisanmu di Alkitabmu, Kisah Rasul 13 ayat 13. Judulnya apa? Antioquia di Pisidia. Itu nanti. Jadi Paulus mulai misinya dari Antioquia yang kecil itu, yang sebelah kanan bawah. Oke. Dari situ perhatikan pada waktu itu ayat 1 pasal 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Oke. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi sebenarnya jemaat menjadi alat Tuhan menikmati pengutusan. Tuhan menyatakan yang dipilih dari sekian nama orang tadi, siapa yang dipilih? Barnabas dan Saulus. Waktu dipilih, mereka diutus. Nah, diutus dari kanan bawah, dia kemana? Ah, lihat dia ke Pulau Siprus dulu. Pulau Siprus ini nih. Kelihatannya nggak ada namanya. Ini Pulau Siprus. Oke. Jadi mereka ke Pulau Siprus. Dari Pulau Siprus itu nanti kalian lihat. Terus nanti dia ke Antioquia di Pisidia. Terus lihat langsung pasal 13 ayat 50. Kemana? Ikonium, Listra, dan Derbe. Lihat judulnya aja, jangan semua dibaca, nggak pulang kita. Baru kembali ke Antioquia. Kesannya cuma 2 pasal, tapi itu 2 tahun lebih. Dan tidak ada AirAsia waktu itu. Naik apa? Darat dan laut. Transportasi yang tidak disediakan. Paulus lewati semua itu. Sehingga menarik ya, waktu dia pulang ke Antioquia, coba lihat ayat 21 ya, pasal 14. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembali mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid ya. Jadi mereka balik lagi tuh sebelum pulang. Menguatkan. Nah, kota-kota itu, Ikonium, Listra, Derbe, ada di wilayah Likaonia yang ada di daerah Galatia. Bisa dibayangkan? Jadi surat Paulus ini dia tulis buat orang-orang ini. Ya. Paulus baru pulang, baru selesai. Dia baru pulang ke markas besar. Coba lihat ya, ayat 25. Dari situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. 2 tahun coy, balik lagi. Setibanya di situ, mereka memanggil semua jemaat yang berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Wih, saya bayangkan itu ya. Kau yang ngutus, kau yang denger dong ceritanya ya. Disuruh, ayo sudah nih Paulus sama Barnabas pulang nih. Kumpul lagi, dengerin cerita 2 tahun. Itu kira-kira kalau dibikin sinetron panjang gitu ya. Laporan pertanggungjawaban, LPJ 2 tahun punya. Lalu kalimat ini yang menarik ya. Mereka manggil semua jemaat menceritakan segala sesuatu. Dengerin deh tuh.
Jadi pertama kami pergi, angin sepoi-sepoi gitu kali ya. Waduh, 2 tahunnya panjang ya. Tapi pasti ya diceritakan dengan singkat. Tapi fokusnya adalah kepada apa yang Allah kerjakan. Nah, menyedihkannya apa? Begitu pulang ke Antioquia, jemaat yang khususnya di Galatia, heran. Cepat banget berbalik dari Injil yang baru aku ceritain. Aku baru duduk ngasok kira-kira begitu ya. Coba baca ayat 6. Kalian bisa hayati dengan ayat 6. Balik ke Galatia 1 ya. Ini cara membaca supaya kalian bisa masuk ke situasi kenapa Paulus begitu concern. Ayat 6, aku heran. Ih, gila ya kalau bikin surat begitu. Coba ada nggak kirim surat sama papa mama? Aku heran. Kamu ini orang tua kayak apa gitu ya. Udah deh, habis hidup lo. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Saudara, Paulus sadar dia tidak bisa langsung datang. Dia kirim surat. Ini care-nya luar biasa ya. Kamu punya care kayak gitu gak sama jemaat? Wah, jemaat kita didatengin pengajar sesat bang ke kosnya. Terus kamu apa? Kami rapat. Ya udah. Kadang-kadang sedih ya lihat pengurus sekarang banyak banget kegiatan ke dalamnya sampai waktu kita dengan jemaat jadi nggak ada. Waktu kita untuk kita share sama orang tidak ada. Siapa yang ngajarin Injil lain ini? Nah sekarang kita perlu tahu. Siapa yang ngajarin Injil lain ini? Mereka disebut golongan Judaizer. Judaizer ini siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Oke? Yesus orang apa? Yahudi. 12 rasul plus Paulus orang apa? Yahudi semua. Nah, jadi pertama-tama kalau kalian tahu memang Kristen berkembangnya di kalangan Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini yang sudah percaya kepada Kristus, beberapa dari mereka disebut Judaizer. Mereka mengajarkan legalisme. Apa maksudnya legalisme? Mereka bilang begini, karena ada bangsa lain ya, bangsa-bangsa Gentiles, bangsa kafir. Nah, kalau bangsa-bangsa lain mau jadi Kristen, menurut mereka gimana? Nggak boleh langsung jadi Kristen. Yesus orang apa? Yahudi. Jadi kamu pertama, bangsa lain jadi apa dulu? Jadi Yahudi dulu, baru jadi Kristen. Karena itu mereka bilang semua yang mau jadi Kristen dari orang non-Yahudi mesti ikuti hukum Musa, yaitu sunat. Ini ya pengajarannya Judaizer. Jadi Judaizer ini ceritakan Injil yang lain. Injilnya mereka itu apa? Kamu gak bisa selamat kecuali kamu ikutin dulu hukum Musa, hukum orang Yahudi. Barulah kamu bisa jadi orang Kristen. Itu yang diajarkan oleh Judaizer dan Paulus bilang itu bukan Injil. Nah makin penasaran gak? Lalu Injil itu apa bang? Injil itu apa bang ya? Tunggu. Legalisme ini apa? Legalisme ini mau mengajarkan kepada jemaat pada waktu itu. Jadi saya melihat begini ya, Paulus baru aja pulang. Sudah ada lagi legalis-legalis, para guru-guru palsu dari Judaizer ini yang datang mengajarkan Injil. Yang mengerikan sekali. Kenapa? Karena Injil itu mengajarkan beda sama Injilnya Paulus. Yang diajarkan oleh legalisme adalah bekerja dengan kekuatanmu sendiri. Berarti Injilnya Paulus, kekuatannya siapa? Allah. Legalisme mengatakan kita harus mengikuti peraturan kita supaya selamat. Itulah yang legalisme. Working according to our own rules. Bahkan mereka berpikir, legalis ini berpikir, Judaizer ini berpikir mereka bisa menyenangkan Allah dengan upaya mereka. Judaizer ini di mana munculnya? Ya dari antara gereja. Mereka sudah ada di dalam, kalau kalian perhatikan, makanya kalau kita baca Kisah Rasul, persis di bawah Kisah Rasul 14 ada Kisah Rasul 15. Nah coba kita lihat ya, nenek-nenek juga tahu gitu ya. Kalian pikir apa di bawahnya ya? Iya 14 bawahnya 15, di bawahnya lagi 16, di atasnya 13. Oke, sekarang nenek-nenek juga tahu ya. Nah, kita lihat.
Kenapa? Apa judul Kisah Rasul 15-mu? Sidang di Yerusalem. Rasul-rasul tinggalnya di mana? Yerusalem. Kenapa ada sidang di Yerusalem? Ada masalah apa? Apa yang disidangkan? Apa yang jadi pembahasan sidang? Lalu dalam sidang itu apa keputusannya? Jadi ternyata teman-teman, pada waktu Paulus kembali ke Antioquia, pengajar palsu sudah masuk ke daerah Galatia. Dan ini meresahkan sampai akhirnya ini jadi isu di kantor pusat. Yaitu Yerusalem. Nah, karena jadi isu di kantor pusat, kita lihat sama-sama ya. Yuk kita baca ayat 1, pasal 15 ayat 1. Mau baca di Alkitabmu boleh, mau tes matamu di depan boleh. Ya, coba kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Beberapa orang ngeri ya. Keselamatan itu bagaimana? Harus punya tanda di sunat atau di mengikuti Mosaic Law. Jadi keselamatan itu tidak cukup cuma Yesus. Banyak nggak Injil seperti itu sekarang? Dan mungkin juga kita cenderung membuat Injil seperti ini. Atau sederhananya lah, jangan bilang Injil terlalu kudus kalimat itu. Kita membuat diri kita jadi legalis-legalis. Ini standar. Dan itu mulai dari kebiasaan legalkan sesuatu. Sudah begini, turun-temurun. CO 15 kali baru boleh tampil. Mau apa? Kamu legalis. Karena apa? Orang legalis tidak lihat esensinya. Dia tidak lihat kematian Kristus cukup untuk semua dosa. Amin. Oh, saya kaget waktu saya SMA ada yang bilang begini. Ada gereja pengajarannya apa? Cuma selamat kalau masuk jadi anggota gereja saya. Saya pikir cuma ada di kitab Galatia ya. Selamat itu plus Yesus tambah sesuatu. Yesus tambah sesuatu. Ternyata zaman sekarang ada. Kalau gerejamu kayak begitu, tegur pendetamu. Bapak sesat. Wes. Sesatnya agak pelan ya supaya dia gak merasa terhakimi. Loh, saya baru ngerti Paulus itu care banget dan sangat punya hati yang berapi-api menyatakan itu salah. Gak boleh ada begitu. Dan ternyata ini jadi isu di kantor pusatnya ya. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang wariskan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Sidang berjalan. Ayat 2. Yuk coba yang wanita baca ya. 1, 2 ya. Para penafsir bertanya, peristiwa Kisah Rasul 15 ini terjadi sebelum Paulus tulis Galatia atau sesudah? Kita nggak tahu pasti. Beberapa mengatakan mungkin Paulus sudah duluan kirim Galatia. Lalu kemudian jadi isu tadi ya. Ini ya, orang datang dari Yudea ke Antioquia. Karena waktu itu Paulus di mana? Di Antioquia. Masih ingat ya, Paulus tinggal di Antioquia. Jadi mungkin Paulus sudah sempat kirim surat, ternyata datang lagi dari Yudea. Nah, Yudea di mana? Ini mesti ini ya, sekolah minggumu lulus nggak? Yudea itu di bawahnya Antioquia. Ya? Yudea itu di bawahnya Antioquia. Jadi ternyata ini isunya menyebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Semua pada begitu. Saya sih lebih setuju bahwa sidang di Yerusalem terjadi sesudah Paulus tulis Galatia. Jadi begitu selesai dia pelayanan, dia langsung tulis Galatia. Ternyata setelah itu ada lagi berita. Paul, apalah namanya ya. Ada adik saya anak fisip namanya Paulus juga gitu ya. Bingung saya manggilnya ya. Paulus ternyata dari Yudea juga begitu, ada masalah. Dan Paulus dengan keras bilang tidak demikian. Plus Barnabas tadi ya. Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah. Akhirnya daripada ribut pergi ke kantor pusat. Kantor pusat di mana? Di Yerusalem. Ketemu sama Rasul. Langsung ketemu sama Rasul ya. Nah disitulah kita melihat bagaimana Paulus dan Barnabas menyatakan apa yang mereka alami. Coba baca selanjutnya. Ayo silakan yang pria ya. 1,
sama ayat 4 dan 5. 1, 2 ya. Setiba di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk. Kenapa mereka wajibin ya? Mungkin karena dia bilang, kita aja disunat. Masa dia masuk cepet banget masuk kerajaan Allah? Enggak, sunatin. Nah, nangkep maksudnya ya? Kita kadang gitu ya. Nggak bisa bang, zaman saya bang 15 kali CO, sekarang syukur cuma 3. Kenapa? Saya ngalamin begitu, ini nggak boleh. Wih, legalis juga ya. Bisa begitu loh cara kita bermandang. Kenapa? Nggak bisa, nggak ada cara gampang masuk kerajaan Allah. Wih, buat mereka nggak bisa tuh. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Satu gereja pernah bilang gini, untuk selamat mesti dibaptis cara tertentu. Ih, saya udah dibaptis ya, dibilang mesti pakai cara tertentu. Kalau enggak kamu enggak selamat. Saya dibercandain lagi. Lex, kamu dibaptisnya kapan? Waktu masih kecil. Dipercik. Oh ya, palamu doang masuk surga. Ih, kaget saya. Kok bisa yang selamat nanti pala saya doang gitu. Sehingga apa yang dia bilang, pokoknya kamu mesti dibaptis dengan cara tertentu supaya yang selamat seluruh tubuhmu. Loh, selamat itu karena air. Coba saya tanya, selamat karena air? Banyak air, itu banjir kemarin banyak. Saya sampai takut lihat air. Baptisan sah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi ingat, baptisan tanda percaya. Yang menyelamatkan siapa? Yesus. Nggak sempat dibaptis gimana? Asal dia percaya? Yesus. Tuhan Yesus bilang kan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Tuhan Yesus bilang, turun coy, baptis. Yesus nggak gitu ya? Coba bayangkan kalau Yesus bilang, turun dulu baptis. Nggak sah loh. Atau mungkin lebih parah ya, kan lagi keringat di Yerusalem ya. Apa waktu itu keringat ya, Yesus baptis percikan. Kena gitu ya. Wah, nggak ada ya. Selamat itu anugerah Allah. Nangkap ya? Itulah kita yang nambah-nambahin. Itu legalis itu ya. Puji Tuhan, Rasul bersidang. Jadi kan ini ada yang kelompok kontra. Tidak. Kenapa saya perlu jelasin detail? Besok nanti kita ketemu lagi. Kita ketemu sama orang-orang ini lagi. Ya mereka beribet lah orangnya ya. Sekarang coba lihat. Kita puji Tuhan sidang berhasil ya. Ayo sama-sama baca. 1, 2 ya. Maka lanjut ya, 1, 2 ya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun. Wih, Petrus bijaksana ya. Saudara, kok bisa kita aja merasa dibelenggu sama hukum itu? Kristus sudah membebaskan kita dan Kristus terima semua. Yesus nggak bilang waktu datang pakai papan besar maaf untuk kalangan sendiri. Enggak. Yesus tidak datang hanya untuk orang Yahudi, untuk semua orang. Nah, masakan kita sekarang untuk orang masuk jadi anak Tuhan, anggota tubuh Kristus, kita suruh dia melewati tahap seperti itu. Sampai ada beberapa penafsir suka bilang begini ya, di dalam kekristenan tidak ada cucu rohani, tidak ada cucu. There is no grandson and granddaughter. Yang ada cuma son and daughter. Nangkap maksudnya? Kita itu nggak mesti ya jadi percaya ikutin dulu yang siapa baru siapa. Semua kita anak. Benar ya? Abangmu yang berdiri di depan anak Allah. Kamu jangan kamu bilang wah aku yang anak, kamu cucu. Lu mesti jadi dari cucu lu jadi anak. Enggak. Kita semua anak, mau setua, nggak enak nyebut yang tua ya. Mau setua si ini maupun mau semuda si itu, tetap kita semua
Anak, di dalam kekristenan there is no grandson and granddaughter. There's only son and daughter. Ya. Nah, kita baca lanjutannya. Puji Tuhan ada keputusan ya. 1, 2 ya. Sebaliknya kita percaya maka dia mensuruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah. Baca lanjutannya. Lanjutannya sederhana. Paulus dan Barnabas jadi duta untuk menyampaikan hasil keputusan ini. Makanya saya bilang, saya secara pribadi lebih setuju sidang Yerusalem sesudah surat Galatia. Karena kalau sidang Yerusalem sesudah, kitab Galatia ditulis sesudah sidang Yerusalem, pasti Paulus masukin. Mengingat hasil sidang yang lalu, kira-kira gitu ya. Nah, nangkap ya, itu cara menafsir. Kenapa saya bilang kayaknya ini terjadi sebelum. Karena justru sudah Paulus bilang, terjadi lagi di daerah lain, akhirnya kantor pusat sidang, dan rasul-rasul menetapkan, khususnya Petrus sebagai batu penjuru yang menggantikan Yesus. Petrus mengatakan tidak ada perbedaan. Dan waktu Petrus bilang begitu, semua diam. Dan waktu semua diam, akhirnya sidang memutuskan. Dan Paulus dan Barnabas menjadi spokesman untuk berita itu. Oke, sampai situ jelas? Jadi kalau kita lihat seberapa mengerikan Judaizer ini. Ngeri banget. Kenapa? Dia memutarbalikkan kebenaran Injil. Kalau begitu, sekarang kita masuk pertanyaannya. What is the gospel? Ketimbang memberikan definisi, saya ingin memberikan kepada kamu dulu pengertian. Kenapa? Karena ini sebenarnya kata gospel itu di dalam dunia Yesus masa itu bukan kata Kristen saja. Dipakai juga di dunia umum. Nah, karena itu perhatikan. Di dalam kerajaan Romawi, kalau ada yang menang perang tentu yang pergi perang ya. Dia yang pergi perang, menang perang. Lalu nanti ada orang yang pulang yang ceritakan, "Wey, kita menang perang." Itulah gospel. Nangkep ya? Nah, ini bahasa Inggrisnya nih. Gospel is an announcement. Kamu tahu announcement? Announcement itu pemberitahuan. Saudara-saudara coba dengar sebentar ya. Saya cuma memberitahu bahwa saya cakep, misalnya gitu. Kamu percaya nggak? Itu announcement, itu pemberitahuan. Respon dari pemberitahuan cuma 2. Sederhananya, bisa percaya, bisa tidak percaya. Nangkep ya? Jadi gospel itu is an announcement, often translated good news. Kenapa? Karena waktu itu when the Roman Emperor sent a proclamation around the empire declaring a victory or achievement, this was called a gospel. Jadi ingat, gospel itu berita. Berita itu berarti harus diapain? Tunggu dulu, kalau kamu dengar, udah bicara nih. Berita itu harusnya namanya berita. Berita nangkap ya? Kenapa ini penting? Penting loh. Berita itu didengar. Announcement itu tujuannya untuk didengar. Announcement tujuannya bukan untuk dilakukan. Tidak. Kenapa Injil yang lain itu salah? Karena dia bilang harus melakukan. Injil itu bukan harus melakukan. Harus dengar. Cukup dengar. Beda gak ya? Kalau ada kekristenan yang sekarang ini mengajarkan apa yang harus dilakukan, itu kekristenan another gospel. Karena kekristenan, gospel itu tujuannya untuk didengar. Kalau ada lagu, tujuannya untuk dilihat. Itu mah bodoh ya, lagu dilihat. Bang Stefan nyanyi misalnya, terus kamu lihat. Bukan itu tujuannya, dengar. Gospel tujuannya untuk didengar. Kalau itu harus dilakukan, dibilang that is not good news. Tapi good advice. Karena itu perhatikan ya kalimatnya. The gospel is good news to be believed. Not good advice to be followed.
Injil itu bukan sesuatu yang harus diikuti. Kenapa? Namanya Injil. Ada yang menang perang. Misalnya anggaplah, siapa ya bagusnya ya? Mas Pur menang perang. Terus kita ceritakan ke kampus-kampus. Mas Pur menang perang. Mas Pur menang perang. Terus kamu apa? Saya harus lakukan apa kak? Saya harus lakukan apa? Dia yang menang perang, kenapa lu yang mesti lakukan? Bodoh amat sih. Inilah kegagalan orang mengerti Injil. Gospel is to be believed. Kalau saya bilang saya ganteng tadi, banyak yang gak setuju ya. Itu masalahmu kan. Tetap aja saya ganteng. Menurut saya, paling gak menurut istri saya kan. Kalau gak juga saya bingung deh. Jadi ini announcement yang dikasih tahu, ada yang menang perang. Good news itu didengar. Kalau begitu apa good news-nya Kristen? Good news-nya Kristen sebenarnya isinya itu ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ini salah satu dari begitu banyak. Kalau kalian mau ikut kuliah saya bisa ya. Saya ngajar tentang penginjilan dan menjelaskan tentang hal ini dalam 14 kali pertemuan. Kalau mau belajar boleh datang ke STT ya. STT Trinity di Parapat. Kami belajar ini. What is the gospel? Apa yang diberitakan? Apa yang disampaikan? Nah, perhatikan 1 Korintus 15. Teman-teman baca ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Ya, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya baca dulu ayat 1 dan 2, kalian baca ayat 3 sampai 5. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Ini sekali lagi ya, Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Perhatikan, Injil itu mencakup bukan cuma waktu diberitakan, terima, tapi kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 3. Jadi kalau ditanya Injil itu tentang Yesus. Apa yang kamu dan saya dengar tentang Yesus yang menjadi berita sukacita buat kita. Good news buat kita. Dia mati dan bangkit bagiku. Karena itu Injil secara sederhana itu apa? Nggak kelihatan ya, ini 1 Korintus 15, 3 dan 4. Saya coba bagikan pemahaman ini. Ini pemahaman yang dibagikan oleh John Stott. The good news is Jesus. And the good news about Jesus which we announce is that He died for our sins and was raised from death. Jadi kalau kamu beritain Injil, yang kamu sampaikan apa? Ada Yesus yang mati dan bangkit buatmu. Makanya KKR yang sejati yang diberitakan Yesus. Itu namanya penginjilan. Yang diberitakan Yesus. Inilah berita sukacita. Apakah kampus-kampus masih punya berita ini? Fokus kita adalah Yesus yang mati dan bangkit. Dan berita ini yang kita sampaikan. Dan jangan diganti jadi what to do. Itu bukan kekristenan. Kekristenan dimulai bukan dengan what to do. Tapi what we should listen and believe. Kenapa Paulus marah sekali sama orang-orang Judaizer? Karena mereka memulai dengan mengatakan untuk selamat. Yang penting apa? Disunat. Paulus bilang apa? Untuk selamat
selamat, percaya sama berita itu. Ada berita, Yesus mati dan bangkit buat kamu. Dia percaya. Kenapa kamu mesti ganti percayamu lagi dengan, kayaknya kurang deh. Percaya sih udah, tapi saya mesti tambah. Sehingga keselamatan jadi kabur. Keselamatan seolah-olah hanya karena saya bisa. Cek kekristenan di kampus kita. Cek kekristenan di gereja kita. Cek apakah Injil itu masih menjadi fokus dan sentral berita-berita di gereja. Kadang-kadang saya kasihan lihat gereja. Lihat persekutuan seolah-olah kita kayak mentraining orang lakukan ini, lakukan itu. Tidak beda sama John Robert Power. Ini yang harus dilakukan. Inilah hal-hal yang harus dilakukan. Bukannya itu nggak penting. Nanti ada bagiannya. Tapi pertama kali iman kita dimulai dengan dengar berita itu dan percaya. Itu kekristenan. Itu Injil. Di luar itu, salah. Kalau Injil dimulai dengan lakukan ini. Supaya jadi orang percaya. We miss the point. Saya bagi dua, supaya kita gampang mengerti. Kalau kita mulai dengan hal-hal yang telah atau harus saya lakukan supaya saya selamat, ini harusnya membedakan dengan berita tentang karya Yesus bagi kita. Bukan tentang apa yang telah atau harus saya lakukan, tetapi tentang apa yang telah Yesus lakukan bagi saya. Yang satu itu good news, yang satu bukan good news, itu good advice. Judaizer tidak punya good news. Dia punyanya good advice. Ini yang mesti dilakukan. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Karena itu Yesus bilang, Paulus bilang bukan begitu. Kalau kamu disuruh jadi orang Kristen, kalau kamu bayar perpuluhan baru kamu selamat. Berarti yang menyelamatkanmu? Perpuluhanmu. The gospel is good news, not good advice. Pelan-pelan diserap dulu nih. Kalian jadi nanya, lalu kalau kita mesti lakukan ini, lakukan itu tempatnya lain. Beda ya. Kamu dan saya jadi anak bukan karena kemauan kita. Benar gak? Ada yang pernah milih, saya mau dong lahir di keluarga kita udah pesan sama Tuhan. Kalau bisa papa saya cakep, mama begitu. Sudah ada yang pernah pesan? Kita jadi anak by birth. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tua kita. Oke. Kita jadi anak bukan karena melakukan sesuatu. Benar? Saya suka kasih contoh begini. Kalau kamu di rumah bangun pagi, terus kemudian kamu nyuci, kamu nyapu, kamu ngepel, beresin rumah, numpang tanya, itu kamu lakukan supaya jadi anak atau karena kamu anak? Karena anak. Ada nggak habis nyapu, ngepel, terus bikin proposal, Papa Mama, terima saya sebagai anak. Papa Mama akan bilang, kasihan anakku nih. Mari kita bawa ke rumah sakit terdekat. Kekristenan itu apa? Kamu anak. Karena itu hidup sebagai anak. Oke? Injil lain bilang apa? Lakukan dulu supaya jadi anak. Beda sekali. Kekristenan macam apa yang sedang kita tawarkan, yang ternyata sebenarnya bukan Injil. Dan Paulus memberikan sebuah penekanan, penegasan, bahkan keprihatinan yang mendalam. Aku heran begitu cepat kamu berbalik. Perhatikan ayat ini. Kita masuk ayat 3 ya. Kalian ikuti di Alkitabmu. Di ayat yang ketiga, kalian perhatikan baik-baik. Di sini kita melihat satu hal yang menarik. Bahwa Paulus memberikan salam kepada mereka. Dan ini bukan sembarang salam. Ini salamnya juga gospel way. Kenapa? Paulus mengangkat dua hal yang luar biasa. Yang dikerjakan oleh Injil kasih karunia Allah. Apa itu? Kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam dosa manusia terpisah dengan Allah. Tidak ada damai. Karena itu Injil ini Paulus menyalam mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang akan membawa hubungan kita beres dengan Allah. Tetapi sumbernya dari mana? Kasih karunia. Jadi sebenarnya salamnya pun
Saya waktu baca penjelasan John Stott, penjelasan Tim Keller, dia bilang menarik untuk kamu perhatikan. Bahwa begitu memulai kitab Galatia, Paulus pun mengingatkan salamnya dari betapa luar biasanya anugerah Allah dan karya pendamaian yang dibawa melalui anugerah itu. Bahkan perkenalan Paulus di ayat 2 atau dari ayat 1 sampai ayat 5, perkenalannya juga gospel banget deh. Paling tidak dari perkenalannya ini kita melihat intinya Injil. Saya kasih contoh begini ya. What is the gospel? Di bagian awal kitab Galatia ini, perhatikan gospel itu bicara who we are. Perhatikan ayat 4. Dikatakan yang telah untuk melepaskan kita. Jadi sebenarnya siapa kita sebelum kita mengalami kuasa Injil? Kita adalah orang-orang yang dibelenggu dalam dosa. Binasa dalam dosa. Who we are. Jadi menarik ya, berita itu semacam jadi cermin buat kita. Kita jadi sadar siapa kita. Ada Yesus yang mati dan bangkit. Seberapa penting berita itu ternyata mengalir dalam hidup kita. Menjadi berita yang membawa kita sadar. Kalau berita itu adalah Yesus yang menyelamatkan. Berarti kenapa saya mesti diselamatkan? Saya berdosa. Who we are. The gospel helps us to see who we really are. Yang kedua. The gospel menolong kita melihat what Jesus did. Itu perhatikan Paulus bilang, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Masih ayat 4. Jadi memang perkenalannya pun gospel banget gitu ya. Kelihatan dengan sangat jelas salamnya tadi, perkenalannya. Dan di gospel itu juga, teman-teman jangan lupa, kita kadang-kadang berpikir Yesus mati dipaksa siapa? Dipaksa bapaknya ya. Bapak bilang, makanya Yesus kan bergumul, jika mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Lalu kita pikir sebenarnya yang mau menyelamatkan kita, yang paling mau menyelamatkan kita siapa? Yesus atau Bapa? Kamu pernah punya konsep begitu? Kayaknya yang paling pengen nyelamatin kita tuh Yesus. Karena Bapa taunya apa? Dosa harus dihukum. Sehingga kita suka berpikir yang paling pengen nyelamatin kita itu Yesus. Bapa tuh agak-agak ogah-ogahan. Makanya Yesus mesti bujuk-bujuk, Bapak ayolah selamatin mereka, kasihan mereka. Ini jelas sekali dikatakan tidak demikian. Injil itu what Jesus did, tapi juga what the Father did. Itulah yang dikatakan oleh Paulus waktu dia bilang apa? Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Keselamatan ada dalam rencana kekal Allah. Injil itu Yesus yang mati dan bangkit. Apakah kalau Yesus memang pengorbanannya bagi kita, Bapa tidak setuju, Bapa bilang gak bakal bangkit kamu. Tapi dengan membangkitkan dia, berarti siapa juga yang pengen nyelamatin kita? Bapa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera. Perhatikan dari mana itu? Allah Bapa. The Father is the source of salvation. Kasih karunia. Dan karya Bapa itulah yang membawa manusia diperdamaikan. Pertama-tama dengan Allah, lalu dengan sesama. That is peace, damai sejahtera. Dan mengapa Allah melakukan itu? Ini kalau lihat Inggrisnya menarik ya. Why God did it? According to the Father's will. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi teman-teman kalau kalian perhatikan bahwa keselamatan itu satu rencana yang luar biasa. Siapa yang paling di dalamnya mendapatkan kredit untuk keselamatan? Siapa yang harus dipuji untuk keselamatan? Bapa. Karena apa? Perhatikan kalimat ini. Paul Gospel. Gospelnya Paulus sangat jelas tentang keselamatan. Dari pertama sampai akhirnya itu semua it is his calling, his plan, his action, his work. And so it is he who deserve all the glory for all time. Keselamatan itu bukan apa yang saya lakukan. Buang jauh-jauh pikiran itu. Apa yang harus saya lakukan supaya selamat? Kalimatnya apa? Kata Rasul, percaya. Kamu cukup percaya pada berita itu.
Mereka bilang, apa yang mesti kami lakukan? Disuruh percaya. Karena gospel is not something we should do. Something we should hear and then believe. Paulus makanya marah banget begitu para Judaizer bilang, mau selamat? Sunat dulu coy. Ya, Paulus bilang, no. Bukan itu. Itu bukan good news. That is not good news. Saya takut juga ya, banyak gereja mulai gitu. Mau masuk sini, mesti jadi anggota. Begini-begini, begini-begini. Apakah itu good news? Kalau karena saya anak saya melakukan, itu bukan masalah good news. Itu bukan masalah melakukan, bukan masalah menambahkan sesuatu. Itu sudah seharusnya. Taat itu adalah sikap anak. Jelas itu. Karena saya anak, saya taat. Tapi saya tidak pernah taat supaya jadi anak. Jangan dibalik. Saya nggak pernah taat supaya jadi anak. Tapi karena saya anak, saya taat. Bisa bedain ya? Bayangkan kalau kamu beragamanya model begitu. Saya taat, begitu nggak taat Tuhan buang saya. Berarti beragamanya apa? Ketakutan ya? Aduh Tuhan saya nggak. Aduh Tuhan seneng nggak sama saya. Aduh kayaknya saya mesti saat teduhnya sampai yang. Saya bagaimana cara saat teduh yang menderita ya. Supaya Tuhan lebih sayang sama saya. Kalau nanti besok pagi-pagi semua masih gelap. Saya akan mulai bersaat teduh. Aduh dengan cara inilah Tuhan makin sayang sama saya. Itu berarti apa? Kau beragama di dalam ketakutan, usaha menyenangkan Tuhan, usaha untuk supaya Tuhan senang. Dan bukan itu keagamaan. Makanya dibilang kitab Galatia waktu dibilang percaya pada Kristus, kamu sudah diterima. Itu membebaskan, ada joy, ada sukacita. Saya tidak sedang melakukan sesuatu supaya diterima. Tidak. Keagamaan kita keagamaan yang sukacita. Bukan keagamaan di luar sana. Kalau nggak begini, nggak bakal. Itu keagamaan yang menakutkan. Kamu nggak lakukan, nggak bakal masuk. Loh, kita masuk surga karena karya Yesus kok. Kalau kamu berpikir karyamu bawa kamu masuk surga, maka kamu akan terus berkarya supaya masuk surga. Tapi kalau kamu ngerti, ini karya Yesus. Aku dengar, aku percaya ada orang yang mati buat aku dan kematiannya membawa aku untuk hidup di dalam hidup yang baru. It's totally different. Yang satu penuh ketakutan. Saya bisa taat gak ya? Saya bisa taat gak ya? Saya bisa menyenangkan Tuhan gak ya? Yang satu, saya udah diterima Tuhan. Saya udah menikmati anugerah Tuhan. Saya sukacita, sekarang saya taat. Enak yang mana? Mau hidup yang model begini? Kalau hidup model begini, siapa juru selamatnya? Saya. Ketaatan saya bawa saya ke surga. Kalau hidup begini, ketaatan Yesus bawa saya ke surga. Siapa juru selamatnya? Yesus. Yang sini, diri sendiri. Banyak kali juru selamat kita, diri kita. The gospel from the first to the last, it's all about God. Itulah sebabnya Paulus bilang apa? Bagi siapa kemuliaan? Ayat 5. Bagi dia. Oke, saya maju lebih cepat lagi teman-teman ya. Sudah bisa paham ini ya? Makin jelas sekarang Injil itu apa? Makin sadar konsepmu mungkin salah selama ini. Injil adalah apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat. Terbalik. Apa yang harus kamu percaya? Injil adalah apa yang Yesus lakukan. Dan itu announcement. Percaya. Bagaimana saya tahu kalau yang saya dengar itu Injil yang sejati? Nah, ini kan? Bang, gimana ya kita ngeceknya? Nah, Paulus kasih beberapa key di sini. Atau beberapa, sebenarnya bukan key juga. Saya melihatnya ini beberapa teguran. Menarik sekali dia mengatakan begini. Are you hearing the true gospel? Kalau kamu mengerti bahasa Yunani nanti bisa ikutin saya di sini ya. Dalam bahasa Yunani ada gampang. Ini namanya Alkitab interlinear. Cara bacanya persis di atasnya. Ya? Ini apa? Ini bacanya. Yang di itu apa ya? Kalesantos, himas, and charity Christu es heteron. Ada kata heteron di situ. Lalu di bawah sini ada kata evangelium. Inilah Injil. Ho, up, estin, alo. Kenapa saya ketunjukkan kepada kamu? Ada dua kata yang penting di situ. Satu kata heteron, satu kata alo. Itu dari kata dasar alos. Nah, coba lihat ya. Alos ini itu another of the same kind.
Ini semua namanya apa? Gelas. Tapi yang pertama sama yang kedua sama yang ketiga? Beda. Different of one kind. Tapi kalau heteros, ini heteros. Satu gelas, satu pesawat. Kalau kamu bilang itu sama bang. Aduh Tuhan tolonglah adikku ini ya. Jadi yang Paulus bilang, nanti kalian lihat ayat 6 dan 7 itu. Ini ayat 6, ini mulai ayat 7 di sini ya. Kamu mengikuti Injil yang totally different, heteros. Evangelion, heteros, evangelion. Beda, itu bukan, itu sama sekali beda. Yang kamu pikir cuma beda jenis. Jadi ada yang mikir, oh kalau alos berarti ada Injil 1, Injil 2, Injil 3. Ini cuma beda-beda Paulus. Udah gak usah marah-marah. Sama kok, cuma different kind. Paulus bilang apa? Hey, ini bukan cuma alos, ini heteros. Beda. Kalau satu Injil kasih karunia, juru selamatnya Allah, Yesus. Yang satu kamu juru selamatnya. Sunatmu yang menyelamatkan. Bukan begitu Injil. Paulus kayak, ya saya mudah-mudahan marahnya pas gitu ya. Jadi kalau masih ada yang begitu cara pikirnya, kadang-kadang sedih gitu ya. Nah sekarang kita lihat. Kenapa begitu? Ini cara Paulus menjelaskan. Perhatikan ayat 6. Coba ya, baca ayat 6 sama-sama. 1, 2, iya. Bagi saya menarik sekali cara Paulus menjelaskan. Kamu begitu lekas berbalik dari dia. Loh kok dari dia? Bukankah dari Injil? Ini seolah-olah Paulus lagi mau bilang apa? Sebenarnya waktu Injilnya kau tolak, siapa yang kau tolak? Allah sendiri. Jadi makanya hati-hati. Kalau ada Injil yang lain dan diberitakan, diajarkan, sebenarnya kamu tidak cuma menolak Injil yang benar, tapi kamu menolak Allah yang adalah sumber Injil yang benar. Karena itu kalimatnya. To abandon gospel theology is to abandon Christ personally. Kristus yang kamu tolak. Karena Paulus gak bilang gitu ya. Kamu begitu lekas berbalik daripada Injil yang lain. Enggak, daripada dia. Oke? Yang kedua. Suatu Injil yang berbeda atau lain, itu bukan Injil sama sekali. Saya udah jelasin tadi. Sehingga seolah-olah ada yang, aduh saya mau revisi dikit Injilnya. Itu kalimat yang saya merahin di bawah. The moment you revise it, you reverse it. Begitu kamu revisi Injil itu, kamu memutarbalikannya. Jadi tidak ada revisi. Bagi saya Paulus luar biasa teman-teman ya. Coba kalian lihat sebentar. Di dalam ayat yang sebentar ya, tadi lihat ayat yang ke-8. Di dalam ayat 8 Paulus bilang begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan sebelumnya. Jadi Paulus kayak ngomong begini. Meskipun kan kamu udah dengar Injil dari saya dulu. Kalaupun ada saya datang lagi lalu saya ceritain Injil yang lain, yang mana yang mesti dipercaya? Yang terakhir apa yang pertama? Yang pertama. Paulus sampai bilang begitu. Kalau saya pun datang dan tiba-tiba Injil yang saya sampaikan berbeda, pegang yang pertama. Bahkan kalau ada malaikat, dia bisa ngomong gitu ya. Malaikat pakai bilang ini Injil yang lain. No, percaya yang pertama. Jadi Paulus sampai seolah-olah bisa bilang, kalau sampai saya pun jadi keserimpet. Bilang sorry ada edisi revisinya. Ternyata bukan cuma Yesus yang menyelamatkan. Ternyata yang menyelamatkan juga perpuluhan, baptisan, cara hidupmu. No, percaya yang pertama. Tangkap ya. Terakhir. Suatu Injil yang berbeda membawa hukuman atau kutukan. Ngeri banget. Teman-teman kalau kalian perhatikan kata yang dipakai, terkutuklah dia. Itu dipakai kata anatema. Anatema itu kata kasar banget. Terkutuklah dia. Jadi seolah-olah ini bukan cuma sekedar Injilnya ada revisi. Tidak, tapi betapa mengerikannya Injil yang seperti itu. Injil yang akan membawa cuma fear, anxiety. Waktu kita menolak Injil yang asli, sebenarnya kita sedang menolak masalah hidup dan mati. Karena itu bicara eternal life and death. But it also, kalimatnya apa? Ketika kamu menolak Injil itu, maka yang terjadi adalah kamu sendiri mungkin akan hidup dengan ketakutan. Karena apa? Selalu berusaha jadi juru
Selamat itu yang dibilang. But it also means very practically that fear, anxiety, and guilt will always be attached to different gospel. Terkutuknya bukan cuma nanti di dunia akhirat. Tapi seolah-olah Paulus mau bilang begini, kalau kau ikuti Injil yang lain, kau tidak akan menikmati sukacita. Karena itu akan mengutuki jalan hidupmu. Kamu akan percaya supaya kamu selamat. Kamu akan melakukan supaya selamat. Sehingga pertanyaan kita selalu apa? Saya udah lebih baik gak ya? Saya udah makin baik gak melakukannya? Saya udah makin baik gak? Saya udah makin baik gak? Sehingga siapa juru selamatnya? Saya. Kita bukan hidup dengan sukacita, tapi ada fear, anxiety. Dan bagi Paulus itu sama kayak kutukan. Ngeri, terkutuklah. Udah marah-marahnya. Saya bergumul teman-teman nyampein ini. Supaya saya rindu kita tangkap inti Injil yang sangat membebaskan. Jadi kalau kamu mikir selama ini Injil, orang masuk kelompok kecil langsung kita jejelin. Lakukan ini. Kamu udah beritain Injil belum? Adikku, ada yang menyelamatkan kamu. Sehingga itu memulai, lalu kemudian yang lain mengikuti. Jangan itu, kamu mau selamat, rajin saat teduh gak? Rajin baca Alkitab gak? Baca dulu. Udah baca berapa kali? Sebenarnya dengan kita bicara begitu, siapa yang kita sombongkan? Aku dong, udah 15 kali baca. Covernya. Kamu? Oh benar ya teman-teman. Ini keagamaan yang munafik sekali. Sebagai penutup, surat Galatia membawa kita berhadapan secara langsung dengan Injil. Nah, yang menarik nanti kalian perhatikan, ini sesi saya besok. Penting 3 sesi pertama lah ya. Kalau kalian dengar, saya harap kita tangkap intinya. Seringkali kita menganggap Injil adalah sesuatu yang hanya dibutuhkan oleh mereka yang belum percaya. Dia butuh dengar berita Injil. Tapi kalau kalian perhatikan surat Galatia, malah Paulus bilangnya begini. Surat Galatia ditulis untuk orang yang belum percaya atau sudah percaya? Sudah percaya. Ternyata in line with the gospel itu pekerjaan Allah seumur hidup bagi kita. Jadi makanya kenapa kita angkat gospel way. Ada yang begitu dibilang gospel way, aduh camp penginjilan ya bang. Bukan. Injil itu ternyata bukan hanya menginspirasi awal kita bertobat, tapi perhatikan Injil itu harusnya terus mewarnai jalan hidup kita. Karena itu the gospel way penting. Nanti kita akan belajar mulai besok. Bagaimana gospel way untuk menegur. Malam ini kita belajar bagaimana gospel way untuk sharing. Karena apa? Ternyata salib itu luar biasa indah teman-teman. Di salib itulah inspirasi kita. Bukan hanya Tuhan mati bagi saya. Tapi nanti kita akan belajar lebih luar biasa lagi. Pandang salib. Hidup Kristen adalah hidup yang memandang kepada salib. Gospel way. Terus lihat salib. Dari salib itu inspirasi hidupmu dapat. Dari salib itu kau akan menjalani hidupmu. Dan itu bukan hanya pertama. Waktu baru bertobat butuh Injil. Ternyata saya makin menikmati, khususnya untuk kitab Galatia. Seumur kita hidup, kita butuh Injil. That is the gospel way. Kita seringkali merasa bahwa setelah percaya terima Yesus, maka tidak lagi butuh mendengar dan mempelajari Injil. Kita merasa selanjutnya kita butuh materi lanjutan. Apa materi lanjutan setelah Injil bang? Ternyata baca surat Galatia, nggak ada materi lanjutan. Injil terus. Injil itu harus menginspirasi hidup kita. Surat yang singkat ini, Paulus menyatakan suatu kebenaran yang mengejutkan. Bahwa Injil meliputi seluruh hidup Kristen dari awal sampai akhir. Injil bukan hanya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi juga cara hidup sebagai bagian dari kerajaan Allah. Itulah Injil. Dan dari Injil ini nantinya, kita akan melihat the gospel changes everything. The gospel is the way Christ transform. Kalau kita terus pandang salib itu, kita diubahkan. Komunitas kita diubahkan oleh Injil. Bahkan gereja dan komunitas dalam skop yang lebih luas. Kita rindu Injil yang mentransformasi hidup. Karena itu kami angkat tema ini. Belajar dari kitab yang penting ini. How the gospel should shape our entire life, not only our first journey in conversion.
Terus, dalam discipleship butuhnya apa? Injil. Dalam kita melakukan ini, Injil. Terus, jadi memang ternyata benar ya, kita tidak pernah bisa melepaskan mata kita dari memandang kepada salib itu. Ini materi-materi terakhir saya lewatin aja ya, saya mau tutup dengan kisah pertobatan Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, seorang yang sudah luar biasa, anak muda pada waktu itu, ini seorang pengkhotbah besar ya, abad yang lalu. Dalam hidupnya kalau kalian lihat karya-karyanya luar biasa, dia orang yang sangat memahami Injil karena ternyata itu pengalaman pertobatan dia. Satu waktu dia sebagai seorang muda yang sudah melayani di gereja, dia mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dalam biografinya dia tuliskan betapa berkobar-kobar hatinya untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan anak muda yang sudah besar dalam keluarga Kristen ini mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Satu waktu dalam badai salju di Inggris pada waktu itu, dia tidak bisa sampai ke gerejanya. Karena badai salju dia nggak bisa sampai ke gerejanya. Akhirnya di tengah jalan dia belok aja, ada gereja dia masuk. Dan itu gereja Metodis ternyata. Dan dalam gereja Metodis itu ternyata jemaat paling cuma 1 lusin gitu, 12 orang. Dan dia duduklah, saya punya videonya gitu ya. Dia duduk, bukan videonya dia beneran ya, ada orang yang main gitu. Dia duduklah di situ, dan waktu dia duduk di dalam gereja itu, kemudian pengkhotbahnya nggak datang, kena badai salju juga. Jadi akhirnya dari antara jemaat, ada satu orang yang maju ke depan, kayaknya dia seorang penjahit katanya ya. Si Spurgeon, karena dia tulis di autobiografinya. Dan ketika dia maju, orang itu buka satu ayat teman-teman. Dia khotbahnya kan namanya orang awam ya, dia buka ayat ini. Kita baca sama-sama ya, Yesaya 45 ayat 22, 1, 2, ya. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah yang tidak ada. Bahasa Inggrisnya, look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Ketika orang itu membaca ayat ini dengan suara yang lantang, dengan semangat yang berapi-api, dia kemudian menjelaskan kepada jemaat yang cuma 12 orang. Ditulis demikian di biografinya Spurgeon. Dia jelaskan, ayat ini mengingatkan kita, pandang ke salib, pandang ke salib. Apa masalah terbesar kita sekarang? Kita tidak pandang ke salib itu. Kita selalu pandang kepada diri kita. Kita pandang ke diri kita. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Dan setiap kali kita pandang ke diri kita, yang terjadilah apa yang mau saya lakukan. Apa yang mau saya lakukan? Alkitab mengatakan pandang. Dan pandanglah ke salib itu. Lagi berapi-api berkhotbah, katanya tiba-tiba pria itu sadar dari antara 12 ada satu bukan jemaatnya. Dia lihat, ada satu anak muda. Dia nggak tahu namanya Spurgeon. Dan kata Spurgeon dalam tulisannya dia bilang begini. Kemudian pria itu menatap aku. Dan kemudian dia berkata, anak muda, kau sudah pandang atau tidak kepada Tuhanmu? Berhenti memandang kepada dirimu. Pandang Tuhan, pandang salibnya. Lihat di situ keselamatanmu. Dan hari itu konsep Spurgeon berubah. Dari seorang yang mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Untuk bisa mendapatkan keselamatan supaya Tuhan lebih berkenan. Hari itu diminta lihat ke salib. Kepada karya yang genap yang Yesus lakukan. Look to the cross. Melihat itu pekerjaan yang mudah. Lihat, kita nggak disuruh lakukan. Spurgeon bilang, pria itu waktu berkhotbah dia bilang, kita tidak disuruh datang ke salib itu. Datang, pegang, peluk. Tidak, lihat, pandang. Kalian datang ke KKR Siswa, saya bicara hal yang sama. Lihat, pandang, itu keselamatan. Itu beritanya. Ada yang mati di sana, lihat. Looking rather than doing. Injil yang benar dimulai dengan apa yang telah Yesus lakukan. Dan diikuti dengan apa yang harus saya lakukan. Looking dan doing. Jangan dibalik.
Saat teduh saya beberapa hari yang lalu memakai ODB. Saya senang dengan kalimat ini. Look within. Ini kebiasaan kita, selalu lihat diri kita. Nggak bisa puas. Look around, nggak memuaskan juga. Harusnya apa? Look up. If you want to be miserable, look within. If you want to be distracted, look around. If you want to be peaceful, look up. Jika ingin merasa sedih, lihat diri sendiri. Jika ingin teralihkan, lihat sekeliling. Ingin damai, lihat ke atas. Ini Injil. Announcement, ada yang mati dan bangkit buat kita. Fokusmu kemana? Maukah kau lihat ke sana? Itu keselamatan kita. Di luar itu Injil yang lain. Mari kita berdoa. Mari ambil waktu secara pribadi. Diam sebentar. Biarlah firman Tuhan yang kau dengar membaca hidupmu. Apa fokusmu? Dirimu atau Allah? Injil fokusnya Allah. Dari Allah, ditopang oleh Allah. Injil itu menjadi berita yang kita hidupi in line with the gospel. Bagaimana mengalami Injil yang mengubahkan. Selama ini kau sibuk, terbeban, tertekan dengan lakukan. Hari ini, lihat, pandang salib itu. Percaya. Yang mati bagimu. Tuhan yang mengasihimu. Bapa yang mengasihimu. Mengangkat muka kami, memberikan kami kesempatan memandang kepada salib, memandang kepada karya-Mu yang mungkin sering tertutup oleh aktivitas, tertutup oleh hal-hal yang ada di depan mata kami, sehingga kami menggantikan Engkau dengan hal-hal yang lain. Kami berdoa 4 hari 3 malam ke depan, Tuhan, bantu kami memandang Engkau, bantu kami melihat apa yang sesungguhnya kami lakukan, apa yang sesungguhnya kami perjuangkan, apa yang sesungguhnya kami persiapkan. Baik kami mungkin sebagai penilik, kami sebagai pelayan-pelayan baru, koordinator tim inti baru. Apakah ada sukacita atau justru ketakutan? Apakah ada kelegaan ataukah hanya keraguan yang membayangi kami menjalani hari-hari kami? Kami sungguh memohon Roh Kudus Tuhan membukakan kami langkah demi langkah, bagian demi bagian, sehingga ketika kami pulang dari retret ini, kami boleh yakin bahwa memang benar Kristus mati dan bangkit bagi kami, dan itu cukup buat semuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Arahkanlah pandanganmu hanya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya hendaklah hidupmu, cara pandangmu, pola pikirmu, tindakanmu, keputusanmu sesuai dengan Injilnya. Mari mengangkat pujian ini, hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injil, untuk menutup ibadah kita. Kuasa
Kiranya pujian ini menyatukan hati kami untuk berseru untuk 4 hari 3 malam kami ada di sini. Supaya kami benar-benar pulang dan mengalami hendaklah hidup kami sesuai dengan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, Injil sudah diberitakan, sudah dikumandangkan, sudah menyegarkan hati kami, sudah mematahkan kesombongan kami yang merasa kami bisa melakukan. Injil itu mematahkan semuanya dan menyatakan bahwa hanya Engkau sumber segala-galanya dan bagimulah segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah menyelesaikan sesi yang pertama, sebentar kami akan menikmati makan malam. Tuhan berkati melalui makanan minuman ini kekuatan yang baru dari Tuhan boleh kami alami, kesegaran untuk mengikuti sesi sepanjang malam nanti. Bagi kami yang sedang dalam kondisi lemah tubuh, kuatkan kami. Dan bagi kami juga yang mungkin sulit berkonsentrasi, Tuhan tolong kami juga bisa fokus bersama-sama. Terima kasih, topang terus juga panitia yang berjeri lelah. Tuhan kiranya juga menguatkan mereka. Kami bersyukur menutup sesi yang pertama dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita Injil, berita selamat, terus kumandangkanlah. Veteran Koordinator ke-14, The Gospel Way.